Halo, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bugar, ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Selamat datang juga untuk para penonton baru di channel Lansia Terjaga. Kami senang sekali Anda bisa bergabung bersama kami. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Ibu Retno. Beliau terlihat sangat bugar dan aktif sekali untuk usianya. Saya pun penasaran, apa ya rahasia beliau bisa tetap begitu bersemangat? Ternyata, Ibu Retno hanya rutin mengonsumsi 4 jenis makanan yang sering dianggap biasa. Tapi manfaatnya luar biasa dalam mencegah kram kaki dan menjaga otot-ototnya tetap kuat. Dan saya akan bagikan rahasia ini khusus untuk Anda semua di video kali ini. Bapak dan Ibu, tahukah Anda mengapa lansia sering mengalami kram kaki, terutama di malam hari? Masalah ini bukan hanya mengganggu tidur, tetapi juga bisa membatasi aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup. Kram otot seringkali terasa tiba-tiba, menyakitkan, dan bisa berlangsung selama beberapa detik hingga menit, meninggalkan rasa pegal setelahnya. Ini adalah keluhan umum yang seringkali disalahartikan sebagai bagian normal dari penuaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Lansia Terjaga agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Pembahasan utama, solusi alami dengan makanan terbaik. Video ini membahas tentang 4 jenis makanan alami yang dapat membantu mencegah kram kaki, memperkuat otot, dan meningkatkan kualitas tidur pada lansia, terutama yang tinggal di iklim tropis lembab. Mari kita pahami dulu mengapa kram otot sering terjadi pada lansia sebelum kita masuk ke solusinya. Penyebab kram otot pada lansia, dehidrasi. Dehidrasi adalah salah satu penyebab utama kram otot pada lansia yang sering terabaikan. Seiring bertambahnya usia, sensasi haus kita cenderung menurun, menyebabkan lansia kurang minum air. Padahal, air sangat penting untuk menjaga volume darah dan elektrolit dalam tubuh. Ketika tubuh kekurangan cairan, otot-otot akan kehilangan kemampuan untuk berkontraksi dan meregang secara fleksibel, menjadikannya rentan terhadap kejang dan kram. Cairan tubuh yang tidak cukup juga dapat memengaruhi aliran nutrisi ke otot dan pembuangan limbah metabolik dari otot. Ini akan membuat otot lebih cepat lelah dan rentan terhadap ketegangan. Oleh karena itu, penting sekali bagi lansia untuk memastikan asupan cairan yang cukup sepanjang hari. Bahkan jika tidak merasa haus, dehidrasi kronis tidak hanya menyebabkan kram, tetapi juga dapat memengaruhi fungsi ginjal dan metabolisme secara keseluruhan. Jadi, minum air yang cukup adalah langkah pertama dan paling sederhana untuk menjaga otot tetap sehat dan mencegah kram. Kekurangan elektrolit seperti kalium, magnesium, dan natrium adalah mineral penting yang berperan sebagai konduktor listrik dalam tubuh. Mereka vital untuk transmisi sinyal saraf dan fungsi otot yang tepat. Ketika kadar elektrolit ini tidak seimbang, sinyal dari otak ke otot bisa terganggu, menyebabkan otot berkontraksi tanpa terkendali atau mengalami kejang mendadak. Kekurangan kalium dan magnesium sangat sering dikaitkan dengan kram otot. Kalium membantu mengatur keseimbangan cairan dan fungsi saraf otot, sementara magnesium penting untuk relaksasi otot setelah kontraksi. Tanpa keseimbangan yang tepat, otot-otot tidak bisa berfungsi dengan efisien dan sangat rentan terhadap kram. Asupan makanan yang kurang bervariasi atau diet yang tidak seimbang pada lansia bisa menjadi penyebab kekurangan elektrolit ini. Memastikan asupan makanan kaya elektrolit adalah kunci untuk menjaga otot tetap kuat dan fleksibel. Penurunan penyerapan vitamin seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyerap vitamin tertentu dari makanan dapat menurun. 2 vitamin yang sangat penting untuk fungsi saraf dan otot adalah vitamin B12 dan vitamin D. Vitamin B12 esensial untuk kesehatan saraf yang bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal dari otak ke otot,
kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan masalah saraf yang memicu kram dan kelemahan otot. Sementara itu, vitamin D berperan krusial dalam penyerapan kalsium, mineral yang diperlukan untuk kontraksi otot yang tepat. Tanpa cukup vitamin D, otot tidak bisa berkontraksi dan relaksasi dengan baik, sehingga meningkatkan risiko kram. Paparan sinar matahari yang kurang atau DIT yang tidak mencukupi sumber vitamin D bisa memperparah kondisi ini pada lansia. Oleh karena itu, memastikan asupan yang cukup dari vitamin-vitamin ini, baik melalui makanan maupun suplemen, atas saran dokter, sangat penting untuk mencegah kram dan menjaga kesehatan otot serta saraf. Sirkulasi darah lemah, sirkulasi DRA yang melambat atau tidak efisien pada lansia adalah faktor penting lainnya yang berkontribusi pada kram otot. Ketika aliran darah ke otot tidak optimal, otot tidak akan mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup seperti glukosa dan elektrolit. Kekurangan pasokan ini membuat otot lebih mudah lelah, tegang, dan rentan mengalami kejang atau kram sirkulasi. Yang buruk juga menghambat pembuangan produk limbah metabolik dari otot seperti asam laktat yang dapat menumpuk dan menyebabkan rasa sakit serta kram. Kondisi seperti aterosklerosis pengerasan pembuluh darah atau penyakit arteri perifer seringkali menjadi penyebab sirkulasi yang terganggu pada lansia. Meningkatkan sirkulasi darah melalui aktivitas fisik ringan, hidrasi yang cukup, dan konsumsi makanan yang mendukung kesehatan pembuluh darah menjadi sangat penting. Dengan sirkulasi yang lancar, otot-otot akan mendapatkan semua yang mereka butuhkan untuk berfungsi dengan baik. Efek samping obat, banyak lansia mengonsumsi obat-obatan untuk mengelola kondisi kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit jantung. Sayangnya, beberapa obat ini dapat memiliki efek samping yang memicu kram otot. Misalnya, diuretik yang sering diresepkan untuk tekanan darah tinggi dapat meningkatkan ekskresi kalium, menyebabkan defisiensi elektrolit. Obat-obatan lain dapat mengganggu penyerapan vitamin B12 atau melemahkan fungsi vitamin D dalam tubuh. Ketika nutrisi-nutrisi penting ini terganggu, risiko kram otot akan meningkat. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau apoteker mengenai potensi efek samping obat yang Anda konsumsi, terutama jika Anda sering mengalami kram. Dokter mungkin dapat menyesuaikan dosis, mengganti obat, atau merekomendasikan suplemen untuk mengatasi kekurangan nutrisi yang disebabkan oleh efek samping obat. Jangan pernah menghentikan atau mengubah dosis obat tanpa anjuran dokter. 4 makanan alami untuk mencegah kram dan memperkuat otot. Pertama, telur. Telur adalah salah satu makanan super yang sering dianggap remeh, padahal memiliki kandungan gizi yang luar biasa, terutama untuk kesehatan otot dan saraf pada lansia. Telur merupakan sumber protein lengkap, yang berarti ia mengandung semua 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Asam amino ini adalah bahan pembangun utama untuk perbaikan jaringan otot yang rusak dan menjaga elastisitas otot sehingga otot tetap kuat dan tidak mudah kejang. Selain protein, telur juga merupakan salah satu dari sedikit sumber vitamin D alami. Vitamin D sangat krusial untuk penyerapan kalsium dalam tubuh. Kalsium sendiri adalah mineral vital yang diperlukan untuk fungsi kontraksi otot yang tepat. Tanpa cukup vitamin D dan kalsium, otot bisa menjadi lemah dan rentan terhadap kram. Dengan mengonsumsi telur secara rutin, Anda membantu memastikan tulang dan otot Anda mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Lebih lanjut, telur kaya akan vitamin B12 dan kolin. Vitamin B12 berperan penting dalam menjaga kesehatan saraf yang bertanggung jawab untuk transmisi sinyal saraf yang akurat dari otot ke otot. Sinyal yang lancar mencegah otot bergerak secara tidak terkendali sehingga mengurangi risiko kram mendadak. Kolin juga mendukung fungsi saraf dan otot serta metabolisme lemak. Saran konsumsi untuk mendapatkan manfaat maksimal, telur bisa diolah dengan cara direbus, dikukus, atau dimasak dengan air fryer untuk meminimalkan penambahan lemak. Konsumsi sekitar 6-7 butir telur per minggu
umumnya aman bagi kebanyakan lansia. Namun, bagi penderita kolesterol tinggi, disarankan untuk lebih fokus pada konsumsi putih telurnya saja, karena kuning telur mengandung kolesterol tinggi. Kedua, pisang. Pisang adalah buah tropis yang sangat mudah ditemukan dan memiliki reputasi yang sangat baik dalam mengatasi kram otot, dan memang benar adanya, buah ini adalah sumber kalium yang sangat melimpah. Kalium adalah elektrolit vital yang berperan dalam mengatur sinyal listrik antara sel saraf dan otot. Ketika kadar kalium seimbang, sinyal-sinyal ini mengalir dengan lancar, mencegah otot mengalami kejang mendadak dan menjaga kontraksi otot tetap normal. Selain kalium, pisang juga kaya akan magnesium, mineral penting lainnya untuk kesehatan otot. Magnesium memiliki fungsi yang berlawanan dengan kalsium dalam konteks otot. Ia membantu otot rileks setelah berkontraksi. Keseimbangan antara kalsium untuk kontraksi dan magnesium untuk relaksasi sangat krusial untuk mencegah kram dan nyeri otot yang berkepanjangan. Tidak hanya itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang berperan dalam menstabilkan sistem saraf dan membantu pemulihan otot. Vitamin B6 mendukung produksi neurotransmitter yang memengaruhi suasana hati dan kualitas tidur, secara tidak langsung berkontribusi pada relaksasi tubuh secara keseluruhan. Saran konsumsi, mengonsumsi pisang, khususnya di malam hari, sekitar 1 jam sebelum tidur, sangat disarankan. Hal ini karena pisang tidak hanya membantu menstabilkan transmisi saraf dan memberikan cairan serta elektrolit, tetapi juga kandungan magnesium dan triptofannya pendahulu serotonin dan melatonin dapat membantu merilekskan otot dan memicu tidur yang lebih nyenyak. Bagi penderita diabetes, disarankan untuk mengonsumsi pisang bersama makanan tinggi serat lainnya seperti oatmeal atau roti gandum untuk memperlambat penyerapan glukosa dan mencegah lonjakan gula darah. Ketiga, kacang-kacangan almond, biji, labu, meta, pistachio, berbagai jenis kacang-kacangan seperti almond, biji labu, meta, dan pistachio adalah camilan sehat yang sangat direkomendasikan untuk lansia dalam mencegah kram otot. Mereka adalah sumber magnesium dan kalium dalam jumlah besar, 2 elektrolit kunci yang telah kita bahas sebelumnya. Kombinasi kedua mineral ini sangat efektif dalam membantu otot rileks dan mencegah stimulasi berlebihan yang bisa memicu kram. Magnesium dalam kacang-kacangan berperan sebagai relaksan otot alami, mengurangi ketegangan dan kekakuan. Sementara itu, kalium membantu memastikan sinyal listrik antara otot dan saraf berfungsi dengan baik, sehingga kontraksi dan relaksasi otot berjalan harmonis. Asupan yang cukup dari kedua mineral ini sangat penting untuk menjaga integritas dan fungsi otot. Selain elektrolit, kacang-kacangan juga kaya akan lemak sehat, terutama omega 3 dan berbagai antioksidan. Lemak sehat ini penting untuk mengurangi peradangan dalam tubuh, termasuk peradangan pada jaringan otot dan pembuluh darah. Antioksidan membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel, sementara lemak sehat juga berkontribusi pada kelancaran sirkulasi darah. Sirkulasi darah yang baik memastikan otot mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup, serta membuang limbah metabolik secara efisien. Saran konsumsi, penting untuk memilih kacang-kacangan yang diolah secara sehat. Hindari kacang yang dipanggang dengan garam berlebihan atau dilapisi gula, karena ini dapat mengurangi manfaatnya dan bahkan menimbulkan masalah kesehatan lain. Pilihlah kacang mentah atau yang dipanggang kering tanpa tambahan garam. Bagi lansia yang memiliki masalah pencernaan, merendam kacang dalam air hangat selama beberapa jam sebelum dikonsumsi dapat membantu melunakkan dan membuatnya lebih mudah dicerna, serta meningkatkan penyerapan nutrisinya. Keempat, ikan berlemak. Salmon, sarden, tuna, ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan tuna adalah sumber nutrisi yang luar biasa dan sering terlewatkan dalam pembahasan tentang pencegahan kram kaki pada lansia. Rahasia utamanya terletak pada kandungan tinggi asam lemak omega 3, terutama EPA, dan DHA. Omega 3 dikenal sebagai antiinflamasi kuat yang dapat membantu mengurangi peradangan sistemik di seluruh tubuh, termasuk pada otot dan persendian.
Peradangan kronis dapat menyebabkan nyeri otot, kekakuan, dan bahkan memperburuk kram. Dengan mengurangi peradangan, otot akan lebih rileks dan berfungsi lebih baik. Selain omega-3, ikan berlemak juga merupakan sumber vitamin D yang sangat baik. Seperti yang sudah kita bahas, vitamin D esensial untuk penyerapan kalsium yang merupakan mineral vital untuk kontraksi otot yang tepat. Kekurangan vitamin D seringkali dikaitkan dengan kelemahan otot dan peningkatan risiko kram. Dengan mengonsumsi ikan berlemak secara teratur, Anda membantu memastikan tubuh mendapatkan cukup vitamin D untuk mendukung fungsi otot yang sehat. Ikan berlemak juga menyediakan protein berkualitas tinggi yang mudah dicerna, esensial untuk perbaikan dan pertumbuhan jaringan otot. Protein ini membantu menjaga massa otot yang cenderung menurun seiring bertambahnya usia, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko kram dan kelemahan kaki. Nutrisi-nutrisi ini bekerja sinergis untuk menjaga kekuatan, fleksibilitas, dan kesehatan otot secara keseluruhan. Saran konsumsi untuk mendapatkan manfaat maksimal. Disarankan untuk mengonsumsi ikan berlemak setidaknya 2-3 kali seminggu. Pilihlah ikan yang dikukus, dipanggang, atau direbus daripada digoreng untuk meminimalkan penambahan lemak tidak sehat. Bagi yang tidak terlalu suka ikan, suplemen minyak ikan omega-3 dapat menjadi alternatif. Namun selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi suplemen apapun. Pola makan yang tepat untuk lansia dan takaran aman penting. Untuk mengatur konsumsi makanan ini pada waktu dan jumlah yang tepat secara konsisten agar manfaatnya maksimal. Pola makan yang teratur akan membantu menjaga kadar elektrolit dan nutrisi penting tetap stabil sepanjang hari. Pagi hari, mulailah hari Anda dengan telur rebus atau telur kukus sebagai sumber protein lengkap. Tambahkan bubur oatmeal yang diperkaya dengan beberapa butir almond atau kacang mete panggang kering sebagai sumber energi, serat, magnesium, dan kalium yang baik. Kombinasi ini akan memberikan energi yang stabil dan nutrisi esensial untuk memulai hari Anda tanpa kram. Siang hari, untuk makan siang, konsumsilah sayur rebus misalnya, brokoli atau bayam yang kaya mineral, tambahkan 1 porsi ikan berlemak seperti salmon kukus atau sarden, dan akhiri dengan pisang sebagai pencuci mulut. Pisang akan memberikan kalium dan vitamin untuk mengembalikan elektrolit yang hilang selama aktivitas siang hari, malam hari. Sekitar 1 jam sebelum tidur, konsumsilah 1 buah pisang matang dengan segelas susu hangat rendah gula dan beberapa biji labu. Kombinasi ini sangat ideal untuk relaksasi otot dan tidur nyenyak. Pisang dan biji labu menyediakan magnesium dan kalium yang membantu otot rileks, sementara susu hangat dapat memberikan efek menenangkan, takaran yang aman. Untuk semua lansia umumnya adalah telur 1 butir per hari atau 6-7 butir per minggu, sesuaikan jika ada masalah kolesterol. Pisang 1 buah per hari, terutama di malam hari. Kacang-kacangan segenggam kecil sekitar 20-30 gram per hari. Ikan berlemak 2-3 kali seminggu. Dalam porsi sedang, selalu perhatikan respons tubuh Anda dan konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Penyesuaian mungkin diperlukan berdasarkan kebutuhan individu. Perubahan kecil dalam pola makan ini dapat sangat membantu. Video ini menekankan bahwa kram kaki pada lansia sebagian besar dapat dicegah dan diperbaiki melalui perubahan pola makan yang bijak, dibarengi dengan olahraga ringan secara teratur, memastikan cukup minum air sepanjang hari, dan menjaga pola tidur yang teratur. Ini adalah langkah-langkah sederhana, namun sangat efektif untuk meningkatkan kualitas hidup lansia secara signifikan. Rangkuman, menguatkan kaki, meraih kualitas hidup dan ibadah Bapak dan Ibu sekalian, dapat kita simpulkan bahwa kram kaki pada lansia bukanlah takdir yang tak terhindarkan. Melalui pendekatan yang tepat dalam pola makan, kita bisa secara signifikan mengurangi frekuensi dan intensitas kram yang mengganggu. 4 jenis makanan alami yang telah kita bahas, telur, pisang, kacang-kacangan, dan ikan berlemak adalah kunci untuk menguatkan otot, menyeimbangkan elektrolit,
dan mendukung sistem saraf Anda. Setiap makanan memiliki peran uniknya, telur sebagai penyedia protein lengkap dan vitamin D, pisang sebagai sumber kalium dan magnesium, berbagai kacang-kacangan dengan magnesium, kalium, dan lemak sehatnya, serta ikan berlemak dengan omega 3 dan vitamin D yang antiinflamasi, mengintegrasikan keempatnya dalam diet harian Anda dengan porsi dan waktu yang tepat akan memberikan fondasi nutrisi yang kuat bagi otot dan saraf Anda. Yang terpenting, solusi ini adalah alami, mudah diakses, dan ekonomis. Anda tidak perlu mencari obat mahal atau perawatan yang rumit. Cukup dengan memanfaatkan kekayaan alam di sekitar kita, kita bisa menjaga kesehatan kaki dan otot, serta meraih tidur yang lebih nyenyak. Ini adalah langkah nyata menuju kemandirian dan kualitas hidup yang lebih baik di usia senja. Semoga tips tentang makanan terbaik untuk mencegah kram kaki pada lansia ini tidak hanya menjadi informasi semata, tetapi juga menjadi motivasi bagi Bapak dan Ibu untuk mulai menerapkan pola hidup sehat ini. Ingatlah, investasi terbaik adalah investasi pada kesehatan diri sendiri. Mari bersama-sama menjadi lansia yang bugar, berenergi, dan selalu kuat melangkah. Bagaimana, Ibu dan Bapak? Apakah Anda sudah mulai rutin mengonsumsi makanan-makanan ini? Apakah ada yang sudah merasakan manfaatnya? Silakan berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita hindari kebiasaan buruk seperti kurang minum air atau terlalu banyak mengonsumsi makanan olahan yang miskin nutrisi. Kesehatan kaki kita adalah fondasi untuk aktivitas sehari-hari, dan setiap langkah kecil menuju kebiasaan baik akan memberikan dampak besar. Dan jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman lansia lainnya. Iya. Bersama-sama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat, aktif, dan bebas kram. Sampai jumpa di video selanjutnya.